Dia bahkan untuk berkomunikasi dengan orang saja itu sulit sekali. Untuk menyampaikan gagasan sulit, tapi dijadikan wakil presiden. Tuh sekarang bayangkan, ada orang yang tidak mau berpolitik, tapi papa saya memaksa saya begini, paman saya memaksa saya begini. Akhirnya apa? Dibully, dirujak habis-habisan oleh netizen. Dia ngomong kayak gimana pun selalu dianggap salah. Dia di-impeach. Dia jenderal-jenderal datang ke dia untuk meminta untuk dia berhenti dan sebagainya. Padahal saya juga nggak mau ada di sini. Saya melihat dengan kacamata yang seperti itu. Saya melihatnya begitu. Jadi Pak Gibran adalah orang yang cerdas di bidang yang lain selain politik. Setuju. Ketika Pak Gibran diusulkan dan kemudian dimajukan sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia mendampingi Pak Prabowo, maka framing yang diperlihatkan kepada masyarakat itu adalah bahwa Pak Gibran itu adalah sosok anak muda yang brilian, yang jenius, yang pintar, yang walaupun masih muda tetapi mampu menjadi pemimpin daerah bahkan pemimpin negara, dan bahwa Pak Gibran itu adalah mewakili anak-anak muda yang efektif dan efisien, yang jago dalam bekerja dan berbisnis, dan kemudian dia adalah karakteristik orang yang terbuka dan independen. Setidak-tidaknya itulah yang terus-terusan digembar-gemborkan kepada masyarakat ketika Pak Gibran dimunculkan. Bahkan seringkali Pak Prabowo juga mengatakan bahwa ini adalah karakteristik dari anak muda di Indonesia dan diharapkan akan meraih suara dari anak muda juga, begitu kan? Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, kita mengetahui bahwa ekspektasi yang tadi ditampilkan itu sama sekali tidak menjadi kenyataan. Pak Gibran itu jangankan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang luar biasa, bahkan hanya untuk mengkomunikasikan ide dan pikirannya ke pikiran publik, itu beliau gagal. Saya mohon maaf ya, cara berbicaranya, kemampuannya dalam menarasikan ide dan sebagainya itu kurang. Seringkali gugup, seringkali gagu, seringkali bahkan nampak menghindar dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan lain sebagainya. Dan ini baru komunikasi politiknya saja, baru komunikasi publiknya saja. Kita belum berbicara soal idenya. Ketika beliau menampilkan ide-ide soal artificial intelligence, Indonesia emas tahun 2045, kemudian bahwa Indonesia itu bonus demografi dan sebagainya, tidak ada satupun di antara narasi-narasi yang ditawarkan itu adalah narasi yang mind blowing gitu, yang membuat orang berdecak kagum gitu. Jadi semuanya hampa dan hambar, seperti beliau itu adalah orang yang sedang membaca teks di depan yang disiapkan oleh timnya, kemudian dibaca begitu saja gitu. Itu penilaian saya pribadi ya. Kok bisa sampai segitunya gitu. Makanya kalau misalkan kita melihat ya tentu saja Pak Gibran sampai sekarang banyak sekali pendukungnya. Sampai sekarang kita mengetahui bahwa Pak Gibran itu banyak sekali orang yang suka padanya. Tetapi orang yang mendukungnya dan suka padanya itu bungkam dan dibungkam karena tidak ada sesuatu yang bisa dipuji dari Pak Gibran. Itu kesulitannya tuh di situ. Nah, tapi saya tekankan sekali lagi ya, video ini bukan untuk menghujat, bukan untuk menjelekan. Apa yang saya tampilkan tadi itu adalah pendapat saya. Saya justru ingin menggarisbawahi bahwa Pak Gibran itu bukan orang yang jahat. Apa yang menimpanya hari ini, apa yang membuat dirinya dihujat selama ini, itu bukan kesalahannya. Tapi kesalahan-kesalahan pihak lain yang menumbalkan secara sengaja Pak Gibran di kancah politik. Kok bisa seperti itu? Saya minta Baraya melihat bagaimana rekam jejak Pak Gibran sebelum menjadi politisi. Beliau adalah orang yang baik, orang yang sederhana, nampaknya introvert, nampaknya saja ya, saya tidak tahu. Nampaknya introvert, kemudian adalah orang yang cukup terdidik. Hidupnya makmur, hidupnya juga sejahtera, dan memiliki keluarga yang di muka publik nampak baik-baik saja. Jadi sebenarnya dalam hal ini Pak Gibran adalah orang biasa yang hidup juga sangat sederhana. Tetapi kehidupan berubah. Ketika ayahnya Pak Gibran, yaitu Pak Jokowi, mencalonkan diri jadi
wali kota dan ternyata berhasil, kemudian karir politiknya melejit sejak saat itu sampai jadi presiden. Disitulah perubahan kehidupan Pak Gibran. Pak Gibran ketika ayahnya mau masuk jalur politik, Pak Gibrannya sebenarnya nolak, antipati, tidak terlalu suka dan tidak setuju. Tapi sebagai anak, okelah ikut. Kemudian ketika karir ayahnya melejit, Pak Gibran ditawari lagi untuk berpolitik, beliau masih mengatakan tidak mau. Tidak enak jadi politisi, lebih baik jadi pengusaha. Nampak jelas bahwa Pak Gibran itu adalah orang yang memang tidak memiliki ambisi terhadap hal-hal yang berbau-bau kekuasaan. Kemudian ketika Pak Gibran pada akhirnya pun benar-benar dicalonkan, Pak Gibran masih mengatakan bahwa kepemimpinan yang baik itu yang merangkak dari bawah, tidak langsung jelek di atas, tapi harus dari bawah dulu, RT RW dulu misalkan, atau dari wali kota, baru kemudian merangkak sedikit demi sedikit sampai akhirnya jadi presiden. Itu sudah melunak, tapi integritasnya itu masih nampak. Nah, tapi tak lama kemudian setelah itu, Pak Gibran mengalami perubahan yang drastis. Dimulai dari apa? Dimulai dari usaha Pak Gibran itu, kan tidak mulus-mulus amat. Jadi punya startup, punya tempat makan dan sebagainya, itu gak laku. Ya, kita sebut aja gak laku ya. Bahkan beberapa karyawan yang pernah diwawancara di media itu sampai mengatakan bahwa produk-produk makanan Pak Gibran itu kadang-kadang sehari itu cuman dipesan 1 atau 2 sehari gitu ya. Jadi tidak akan bisa bertahan. Tapi walaupun situasinya seperti itu, tiba-tiba dikucuri duit sama investor sampai miliaran rupiah. Nah ini yang aneh. Pak Gibran itu usahanya nggak benar, saya mohon maaf ya, nggak jalan, tidak laku, tapi investasi masuk tiba-tiba ke sana. Nah ini ada yang aneh. Tidak lama setelah itu, Pak Gibran kemudian memutuskan untuk menjadi wali kota. Dan sebelum menjadi wali kotanya itu amanahnya selesai, tiba-tiba langsung menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Nah keanehannya di situ. Nah, kalau kita melihat momen-momen itu, maka kita akan dengan sangat jelas dan tegas melihat bahwa Pak Gibran itu sepertinya dikendalikan oleh pihak lain. Beliau tuh tidak ingin masuk ke sebuah wilayah yang bukan kesukaannya, bukan potensinya, tetapi dipaksa masuk ke sana oleh seseorang atau sesuatu yang tidak kita ketahui sampai sekarang. Dan ini pada akhirnya menegaskan ada 3 masalah besar di Indonesia. Masalah yang pertama itu adalah nepotisme, orang dalam. Sehebat apapun kita, secerdas apapun kita, sebanyak apapun prestasi yang kita dapati, sebanyak apapun piala yang ada di lemari kita, itu omong kosong kalau di Indonesia, karena untuk masuk jabatan tertentu, posisi tertentu, pekerjaan tertentu, itu yang ditanya adalah orang dalam dan seberapa banyak kita menyuap. Itu fenomena. Dan ketika kita melihat Pak Gibran, itu fenomenanya benar-benar digarisbawahi. Bayangkan Baraya, ada jutaan anak muda di Indonesia yang potensial. Ada jutaan anak muda di Indonesia yang berprestasi sejak kecil. Ada jutaan anak di Indonesia yang bisa mengukir masa depan yang cerah bagi bangsa Indonesia. Tapi tidak dilirik, tapi tidak dilihat. Dan semuanya diabaikan. Kita misalkan melihat ada atlet voli Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia, yang di luar negeri dia dielu-elukan. Pas dia pulang ke Indonesia, gak dilihat media, gak disambut pejabat, diabaikan begitu saja. Kita melihat ada anak yang sejak kecil sudah mampu menciptakan temuan-temuan handal. Kemudian dia juara Olimpiade Sains. Kemudian dia mampu menciptakan startup dan sebagainya. Diabaikan sama pemerintah kita. Diabaikan sama pejabat-pejabat kita. Tetapi bagian ada orang yang tidak memiliki kontribusi, ngomong aja masih gagu, tetapi dia langsung dijadikan sebagai wakil presiden. Artinya apa? Artinya ini adalah urusan orang dalam dan ini ditegaskannya di sini. Baraya, kalau misalkan kita ngurusin orang dalam itu menyakitkan sekali. Karena ada orang yang berusaha selangkah demi selangkah, serangkak demi serangkak dari awal sampai akhir. Tiba-tiba pas sudah mau ke puncak digulingkan sama orang yang hanya berbekal orang dalam. Coba misalkan Baraya sederhananya gini lah ya. Baraya anak muda, gabung ke PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Selangkah demi selangkah Baraya masuk.
Pas mau udah ke atas tiba-tiba ketua PSI diganti jadi Kaisang, adiknya Gibran. Kok dia gak masuk jenjangnya? Kenapa dia tidak belusukan dari bawah? Tiba-tiba dia langsung ada di pucuk pimpinan. Kemudian kita juga bisa akan melihat di Partai Golkar, di partai ini itu, ada orang yang susah payah naik, tapi ujung-ujungnya Gibran yang ada di sana. Nah, semenyakitkan itulah situasi kalau kita jadi orang cerdas, orang berprestasi, orang pintar di Indonesia. Tidak dihargai, diabaikan, dan kemudian posisi yang seharusnya kita pegang diserahkan kepada orang yang tidak becus, tetapi punya orang dalam. Itu masalah pertama yang ditampilkan oleh Pak Gibran. Masalah yang kedua, apa? Menunjukkan bahwa politikus-politikus di Indonesia, termasuk saya garis bawahi Pak Prabowo dan Pak Jokowi, itu tidak mementingkan negara, tidak mementingkan rakyat, tidak mementingkan pemerintahannya. Tapi yang dipikirkannya itu adalah kekuasaan untuk dirinya dan kelompok dirinya saja. Kalau mereka benar-benar berorientasi untuk memajukan bangsa, mereka akan mencari orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat untuk ditempatkan pada posisinya. Tapi mereka bahkan menempatkan orang yang bicara saja tidak benar, memiliki pikiran saja tidak terlihat, tindakan-tindakannya juga tidak jelas, kewibawaannya sama sekali tidak nampak, dan dihujat terus-terusan di media sosial. Kan kasihan. Kenapa Pak Gibran yang diangkat dalam konteks ini? Ya karena ada koneksi politik yang harus dikaitkan. Pak Prabowo gagal terus nyapres, gimana caranya agar menang, maka harus mengaitkan diri dengan Pak Jokowi. Akhirnya melalui anaknya Pak Gibran. Jadi Pak Gibran dalam hal ini itu dijadikan jembatan dan tali yang menghubungkan dua kekuatan besar, elit politik di Indonesia. Pak Jokowi entah bagaimana, mungkin ada dosa di belakangnya, kita nggak tahu, ada tindakan-tindakan dan keperluan-keperluan yang tidak wajar di masa lalu, sehingga berupaya untuk mempertahankan kekuasaannya. Bagaimana caranya? Menitipkan Pak Gibran untuk diasuh sama Pak Prabowo. Jadi Pak Gibran ini, sekali lagi ya, saya katakan video ini bukan untuk menghujat beliau, video ini untuk membela. Jadi dia itu ada di tengah-tengah yang ditumbalkan oleh kekuatan-kekuatan politik di Indonesia. Ya sekali lagi ya, kalau Pak Prabowo mau narik anak muda, kenapa bukan yang benar-benar terlihat prestasi dan kontribusinya? Tapi yang dipilih adalah orang yang jelas-jelas melanggar konstitusi, tetapi tetap disahkan karena dia adalah anak dari presiden sebelumnya. Begitu kan? Dan Pak Jokowi kenapa harus menitipkan anaknya kepada Pak Prabowo? Ya karena ada kepentingan-kepentingan di belakangnya yang memang harus dilindungi. Ya, itu tafsiran yang saya pikir logis. Walaupun sekali lagi ini masih berupa tafsiran ya, bukan fakta gitu ya. Tapi anggaplah ini adalah sekedar interpretasi. Tapi kalau misalkan interpretasi ini benar, artinya apa? Artinya ya presiden kita, elit-elit politik kita, pejabat-pejabat kita, itu sama sekali tidak mendukung rakyat dan tidak berorientasi pada kepentingan rakyat. Tapi berorientasi pada kekuasaan, agar kekuasaannya langgeng. Masalah yang ketiga, nampaknya ada sesuatu yang tidak wajar di era pemerintahan sebelumnya yang harus ditutupi oleh seorang Gibran. Jadi Gibran itu jadi jembatan sekaligus jadi tutup botol gitu. Biar yang lalu-lalu tidak diungkap, biar cerita-cerita narasi-narasi yang tidak wajar itu tidak diungkap ke publik, maka harus ada di lingkar kekuasaan itu adalah orang yang bisa menghubungkan dengan masa lalu, yaitu Pak Gibran itu ditempatkan di situ. Jadi lagi-lagi apa? Jadi tumbal gitu. Coba sekarang Baraya cek ya. Politisi-politisi di Indonesia itu justru sangat rentan setelah dia lengser dari masa jabatannya. Kang Emil, dulu itu terkenal dan menjadi fenomena di Indonesia. Setelah lengser, diserang habis-habisan, diungkap aib-aibnya. Kemudian Pak Jokowi juga seperti itu. Kemudian kita lihat pejabat-pejabat justru rentan setelah beliau itu lengser. Iya kan? Nah, makanya Pak Gibran itu nampaknya juga untuk mengantisipasi hal seperti itu. Biar aibnya tidak dibongkar, mungkin biar aib presiden masa lalunya mungkin agar tidak terbongkar, agar cerita-cerita tidak wajar di belakangnya itu tidak terlihat, maka beliau disimpan di situ. Jadi ini kejam. Makanya Baraya,
Pak Gibran itu orang yang sebenarnya cerdas di bidang yang tidak kita ketahui. Yang jelas bukan di bidang politik. Mungkin jago dalam hal menaklukkan wanita gitu ya. Atau misalkan baik secara moralitas dan sebagainya. Tapi kemudian ditempatkan di posisi yang sebenarnya membuat dirinya sendiri tidak nyaman. Saya sangat prihatin dengan hal ini. Sangat bersimpati padanya. Bayangkan Baraya, ada orang yang ditempatkan bukan karena dia cerdas. Tapi hanya untuk dibully, dihajar habis-habisan, diarahkan kepada dirinya saja. Jadi ginilah, kalau Baraya punya akses terhadap Pak Gibran, tolong sampaikan video ini kepada beliau. Yang saya ketahui Pak Gibran itu menjadi samsak bagi kepentingan-kepentingan dari oposisi maupun dari koalisi gitu. Coba dari oposisi misalkan ya, oposisi-oposisi di Indonesia kalau mau menyerang Pak Prabowo itu sulit. Karena koalisinya terlalu besar, hampir semua partai masuk di situ, hampir semua fraksi DPR itu mendukung pada kekuasaan Pak Prabowo, begitu kan? Nah, karena itu menyerang Pak Prabowo itu sulit. Yang biasa dilakukan oleh oposisi itu adalah pertama, Pak Prabowo itu terlalu kuat karena didukung oleh Pak Jokowi. Maka pecah belah antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menyerang Gibran. Ini sebenarnya juga sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Ada yang berusaha memisahkan dirinya dengan Pak Jokowi. Kan ada yang seperti itu ya. Nah, tapi caranya itu adalah dengan menyerang Pak Gibran. Jadi misalkan diangkat isu Fufu Fafa gitu ya. Ya, terlepas itu benar atau salah, yang jelas diangkatnya Fufu Fafa, di mana Fufu Fafa itu sedang menghujat, menjelekan, mendiskreditkan dan menghina secara personal terhadap Pak Prabowo, itu kan semuanya diangkat. Itu kan sebenarnya adalah untuk memecah belah antara Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Kemudian setelah itu muncul lagi isu Pak Jokowi ijazahnya palsu. Kan ceritanya tuh gini, Pak Prabowo dekat dengan Pak Jokowi, akhirnya menjadi kekuatan yang besar. Untuk bisa melemahkan mereka, maka Pak Gibran sama Pak Prabowo harus dipisah. Untuk memisahkan Pak Gibran dengan Pak Prabowo, maka kita harus serang Pak Jokowinya dulu. Karena Pak Jokowi ada di belakang Pak Gibran. Menyerang Pak Jokowi itu sulit. Makanya mulai dari isu ijazah palsu. Kalau ijazah palsunya sudah tembus dan berhasil, maka Pak Jokowi dijatuhkan pengaruhnya, kemudian Pak Gibran akan terbawa jatuh juga. Kalau sudah terbawa jatuh juga, maka serangan berikutnya adalah kepada Pak Prabowo. Begitu kan? Makanya ada narasi misalkan pemakzulan Gibran. Bukan pemakzulan Prabowo, tapi pemakzulan Gibran gitu kan. Jadi serangannya itu ke situ. Nah, diharapkan setelah itu ya Pak Prabowo-nya runtuh dan oposisi kemudian akan menggantikan kekuasaan. Mungkin narasinya seperti itu. Mungkin ya. Tapi garis bawahi di sini, masalahnya lagi-lagi serangan itu diarahkan kepada siapa? Gibran. Jadi Gibran itu adalah sasaran tembak dan sekaligus samsak gitu. Itu perilaku oposisi. Bagaimana dengan perilaku koalisi? Ya sama saja. Seperti yang saya jelaskan tadi. Koalisi gimana caranya untuk bersatu, padu, itu Gibran jadi kuncinya. Jadi senternya tuh di situ gitu. Gibran itu menghubungkan dengan kekuatan Jokowi, yang menghubungkan kekuatan dengan para polisi, dengan TNI misalkan, kemudian dengan partai-partai politik, dengan beberapa pejabat dan sebagainya, dan kemudian dengan Pak Prabowo yang channelnya itu terhadap TNI, channelnya adalah terhadap para aktivis 98, misalkan yang seperti itu gitu ya, dan terhadap koalisi di DPR dan sebagainya. Nah, Pak Gibran itu jadi simpulnya di situ, di tengah-tengahnya di situ. Jadi yang dihajar beliau, yang dihujat beliau, padahal beliau sendiri sebenarnya tidak pengen jadi politisi dan tidak berbakat jadi politisi. Beliau berkali-kali dulu itu ngomong, saya tuh tidak berminat urusan politik. Iya. Saya tuh gak mau. Pengen jadi pengusaha aja gitu ya. Orang dia ngomong aja, komunikasi publiknya buruk sekali kan. Itu pada bagian itu saja, itu sudah harus kita garis bawahi. Tapi pada akhirnya apa? Pikirannya gini. Pak Prabowo pengen berkuasa. Tapi suaranya kurang terus. Satu-satunya cara adalah mengambil suara Pak Jokowi yang jumlahnya besar itu, dimasukkan ke dalam suaranya. Lewat siapa? Anaknya. Pak Gibran. Pak Jokowi, waduh, saya sudah tidak lagi berkuasa, tapi saya harus mengamankan beberapa hasil kekuasaan saya di masa lampau agar tidak diutak-atik. Bagaimana caranya? Menitipkan Gibran pada penguasa berikutnya. Jadi Pak Gibran itu ada di tengah-tengah menjadi tumbal politik untuk rekonsiliasi. Pak Prabowo agar bisa berkuasa,
Pak Jokowi agar bisa hidup aman damai tanpa digugat, tanpa diganggu gugat hasil karya di masa lampaunya, ya makanya Pak Gibran ditempatkan di situ. Sekarang bayangkan, ada orang yang tidak mau berpolitik, tapi papa saya memaksa saya begini, paman saya memaksa saya begini. Akhirnya apa? Dibully, dirujak habis-habisan oleh netizen. Dia ngomong kayak gimana pun selalu dianggap salah. Dia di-impeach. Dia jenderal-jenderal datang ke dia untuk meminta untuk dia berhenti dan sebagainya. Padahal saya juga nggak mau ada di sini. Saya melihat dengan kacamata yang seperti itu. Saya melihatnya begitu. Jadi Pak Gibran adalah orang yang cerdas di bidang yang lain selain politik. Setuju. Di bidang yang selain politik. Nah, tapi dia menyemplung dunia politik karena ada lobby-lobby politik yang tidak kita ketahui di belakangnya. Jadi kalau beliau dihujat, saya salah satu orang yang mengkritik beliau. Tetapi kalau sampai diimpeach, dihujat dan sebagainya, itu saya agak keberatan, merasa bersimpati padanya. Merasa bersimpati ya. Termasuk misalkan tudingan fufu fafa. Iya kan, tudingan fufu fafa kalaupun benar gitu ya, itu adalah aktivitas dia karena bapaknya dihujat terus. Betul. Sama pendukungnya Pak Prabowo. Kalau benar itu Gibran. Dan di waktu itu. Dan pada waktu itu. Ya sekarang yang dulu suka menghujat Jokowi dan yang menghujat Pak Prabowo, dua-duanya sekarang menghujat Gibran dan menuntut mereka supaya Fufuafa diusut. Termasuk FPI tiba-tiba datang untuk menuntut Fufuafa. Apa kepentingan FPI di situ? Kan kepentingan FPI adalah ya pada waktu itu gitu ya. Misalkan oposisi terhadap Pak Jokowi. Lah, kalau misalkan Gibran sebagai Fufuafa itu pro terhadap Jokowi, lalu menghujat Pak Prabowo, ya wajar kan? Kok malah dituntut gitu. Ya, jadi pihak oposisi dan pihak koalisi menggantungkan semuanya kepada Pak Gibran. Dari statement Guru Gembul tuh bener katanya Rocky Gerung, bahwa Jokowi itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, saya setuju dalam hal itu. Kasian banget dalam hal ini. Tapi kalau kritik Pak Guru tentang apa yang dilakukan Pak Jokowi sekarang, harusnya kan dia udah purna tugas nih. Habis jadi presiden selama 10 tahun. Terus justru sekarang dia masuk lagi, terjun lagi ke PSI misalnya. Kayaknya mungkin dia merasa, oh saya tuh masih dapat amanah yang besar. Atau gimana tuh? Bukan dapat amanah. Ada beban. Ketakutan. Iya. Ketakutan, takut perbuatan di masa lalunya diungkit lagi. Contoh sederhana, contoh kecilnya ginilah. Ketika Pak Jokowi berantem sama WTO dan Uni Eropa gara-gara nikel, awal mulanya itu adalah Pak Jokowi mengatakan kita tidak boleh jual biji nikel mentah-mentah. Kita harus olah dulu agar nilai jualnya menjadi lebih tinggi, agar nilai ekonominya jauh lebih besar. Begitu kan? Di waktu yang bersamaan dengan seperti itu, Cina melaporkan kami mengimpor biji nikel dari Indonesia 5,3 juta ton. Kata Pak Jokowi, kami tidak akan ekspor biji nikel, kecuali sudah diolah. Di waktu yang bersamaan, Cina mengklaim, kami punya fakturnya nih, kami beli dari Indonesia 5,3 juta. Lah, jadi maksudnya apa? Indonesia nggak jual, Indonesia tidak jual dan mengharamkan penjualan, tapi Cina dapat. Artinya, penyelundupan. Setelah diselidiki, siapa pelakunya? Terduga Bobi Nasution. Ya. Blok Medan. Siapa? Menantunya Pak Jokowi. Dan Erlangga. Siapa? Iya, koleganya. Nah, ini baru dugaan. Tapi kenapa baru dugaan? Karena setelah ada dugaan ini tidak ada penyelidikan. Kenapa tidak ada penyelidikan? Ya karena dilarang untuk menyelidiki. Siapa yang memiliki otoritas untuk melarang penyelidikan? Presiden. Nah, kita balik lagi, ini dugaan.
Media sudah mewartakan ini semua, menyebutkannya ini adalah dugaan. Nah, kalau ini misalkan ya, kalau sudah tidak ada lagi kekuatan dan kekuasaan, maka mungkin penyelidikannya akan dilanjutkan. Nah, makanya Pak Jokowi harus tetap ada di situ agar penyelidikannya tidak dilanjutkan. Karena itu, Pak Jokowi yang niatnya ingin pulang kembali dengan hidup tentram, aman, damai, nyaman di kotanya Solo yang tercinta itu, Dan udah dikasih tanah seluas dengan itu. tanah yang begitu besarnya yang saya pengen, akhirnya tetap kembali karena harus mengamankan kebijakan-kebijakan masa lalunya yang ada upaya untuk membongkarnya. Upaya untuk mengimpeach Pak Gibran, upaya untuk mempertanyakan Pak Prabowo dan sebagainya, itu sebenarnya adalah serangan langsung terhadap Pak Jokowi. Itu langsung terhadap Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu selama 10 tahun berkuasa itu menabung musuh. Musuhnya banyak. Dari awalnya beliau yang sangat idealis, mafia-mafia diserang, kemudian mulai bergabung juga, kemudian otoritasnya menjadi semakin kuat, kemudian berantem sama PDIP, musuhnya kan menjadi semakin banyak. Nah, tabungan musuh itu sekarang ketika Pak Jokowinya sudah lengser, justru menjadi semakin kuat. Jadi aturan di Indonesia itu adalah pemimpin-pemimpin di Indonesia baru ketahuan jahat setelah dia beres berkuasa. Bukan hanya Pak Jokowi, misalkan Kang Ridwan Kamil, Kang Emil. Pas memerintah baik-baik saja, pas beres memerintah kok ketahuan. Nah, kenapa seperti itu? Karena waktu berkuasa memiliki kemampuan dan akses untuk menutup kasus. Nah, setelah lengser, tidak ada lagi keberanian dan kekuatan untuk menutup kasus. Makanya kadang-kadang terbongkar. Nah, Pak Jokowi agar tidak menjadi seperti itu, dia tetap harus mempertahankan kasus-kasus yang terdahulu supaya tidak mencuat, tidak mengemuka. Dugaan saya begitu. Makanya Pak Jokowi masih tetap bertahan. Tapi ya itu, sekali lagi saya juga tidak menyalahkan Pak Jokowi secara langsung karena yang beliau lakukan itu adalah menabung musuh. Sejak beliau idealis sampai beliau akhirnya jadi orang yang cenderung oportunis gitu. Jadi musuhnya makin lama makin banyak. Sekarang musuhnya bersatu. Musuhnya bersatu. Iya, Roy Suryo itu kan adalah menteri yang sempat diangkat. Iya, betul. Kok Pemuda sekarang- olahraga ya. Iya. Itu pas dia Pak Jokowi juga sih? Pak SBY. Oh, Pak SBY ya. Ya, salah pencet. Nah, ya tapi maksudnya musuh-musuhnya itu ditabung dari dulu sampai sekarang. Makanya saya khawatir Pak KDM juga melakukan hal yang sama. Saya khawatir. Khawatir ya. Bukan berarti terus nggak perlu KDM, musuhi KDM gitu ya. Saya nggak pernah memusuhi orang, Iya, dan saya iya, juga nggak iya. pernah dukung orang. Sama Pak Prabowo ya saya akan dukung beliau. Sampai sekarang ya Pak Mas Gibran saya juga akan dukung. Sampai sebatas beliau manusia. Sampai beliau mengeluarkan kebijakan-kebijakan, ya ayo kita kritik sama-sama.